Yang ketiga adalah ancaman ketidakcocokan antara persediaan fisik dan data. Hal ini seringkali terjadi karena ada penyebabnya. Nah, ketidaksesuaian antara catatan inventaris dalam sistem itu dapat menyebabkan kekurangan bahan baku, kelebihan stok, dan pemborosan sumber daya. Bagaimana pengendaliannya? Harus dilakukan sistem barcode atau dengan menggunakan RFID, menggunakan teknologi barcode atau RFID ini untuk melacak dan memperbaharui status inventaris secara real time. Selanjutnya, dilakukan audit persediaan fisik secara berkala dan juga mencocokkan dengan catatan di sistem untuk mengidentifikasi dan mengatasi adanya perbedaan. Di dalam sebuah sistem kita masuk topik yang ketiga, yaitu desain produk. Langkah pertama dalam siklus produksi yang bertujuan untuk menciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, itu yang pertama adalah aktivitas desain produk. Nah, aktivitas desain produk ini adalah merupakan langkah awal pada siklus produksi, di mana pada tahap ini perusahaan itu merancang produk yang akan diproduksi, termasuk aspek yang berkaitan dengan fitur, spesifikasi teknis, bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Nah, output dari proses desain produk itu adalah merupakan daftar bahan baku atau yang dikatakan dengan bill of materials, merupakan daftar lengkap bahan yang diperlukan untuk memproduksi produk termasuk jumlah spesifikasi teknis dari setiap komponen. Selanjutnya yang kedua adalah daftar operasi atau yang dikatakan dengan operation list. Daftar ini mencakup semua langkah yang dilakukan dalam memproses produksi dari pengolahan bahan baku hingga produk jadi atau produk akhir, beserta alat dan juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Ancaman dari desain produk yang buruk adalah merupakan ancaman yang sering kali akan membayangi perusahaan. Ancaman dari desain produk yang buruk ini akan menyebabkan berbagai masalah dalam meningkatkan biaya yang akan meningkatkan biaya produksi, seperti biaya bahan baku yang mahal, proses produksi yang kompleks, dan juga tingkat cacat yang tinggi. Ancaman ini akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Nah, bagaimana pengendalian atas ancaman desain produk yang buruk adalah dapat melibatkan berkaitan dengan akuntan dalam aktivitas desain produk. Karena aktivitas desain produk ini ditentukan pada tahap desain, di mana penting mengetahui bagaimana persentase biaya produk. Nah, akuntan dapat memberikan analisis biaya yang mendalam sehingga desain produk itu dapat dioptimalkan dari segi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Nah, hal ini dibutuhkan untuk membuat keputusan yang lebih bijak terkait dengan pemilihan bahan, proses produksi, dan juga strategi produksi lainnya. Aktivitas yang kedua adalah perencanaan dan penjadwalan. Kita masuk pada topik ini, yaitu perencanaan dan penjadwalan. Langkah yang kedua dalam siklus produksi adalah production planning atau scheduling atau perencanaan dan penjadwalan produksi. Apa sih tujuan dari perencanaan dan penjadwalan produksi ini? Adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang efisien, juga dalam rangka untuk memenuhi pesanan yang ada, mengantisipasi permintaan dengan jangka pendek, dan juga perusahaan berusaha untuk meminimalkan persediaan agar persediaan bahan baku dan barang jadi itu pada tingkat minimum yang memadai untuk efisiensi. Selanjutnya, perencanaan produksi melibatkan pengambilan keputusan tentang apa
yang akan diproduksi, kapan diproduksi, dalam jumlah berapa pemrosesan produknya. Penjadwalan produksi melibatkan alokasi sumber daya seperti tenaga kerja dan mesin untuk memastikan bahwa proses produksi itu berjalan dengan efektif dan efisien, tepat waktu dan juga lancar. Nah, untuk menjalankan langkah ini, perusahaan dapat menggunakan sistem perencanaan sumber daya manufaktur atau yang dikenal dengan Material Requirement Planning, atau juga sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau yang dikenal dengan Enterprise Resource Planning. Sistem ini akan membantu dan mengelola bahan baku, jadwal produksi, dan juga mengenai kebutuhan sumber daya. Metode perencanaan produksi itu ada dua. Yang pertama ada yang dikatakan dengan produksi ramping atau lean manufacturing. Yang kedua ada yang dikatakan dengan MRP atau resource planning, manufacturing resource planning yang kedua. Nah, tujuan dari produksi lamping atau lean manufacturing ini adalah memperpanjang prinsip-prinsip dari just in time untuk ke seluruh produksi dengan tujuan untuk meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses atau barang jadi. Nah, pada pendekatan metode ini itu fokus pada pengurangan pemborosan dalam semua aspek produksi, termasuk waktu, material, tenaga kerja, dan juga ruang penyimpanan. Nah, lean manufacturing juga bertujuan untuk menciptakan aliran produksi yang lebih lancar dan efisien dengan memproduksi hanya apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan juga dalam jumlah produk yang tepat.